Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore yang cerah ini kita lanjutkan atau kita mulai pembahasan kita dari tafsir Juz Amma, di mana kita akan mulai pembahasan dari tafsir dari belakang, yaitu surah An-Nas, di mana surah-surah ini, ya, surah An-Nas, kemudian Al-Falaq dan seterusnya. Karena memang surah-surah pendek ini adalah surah yang sering kita baca dan semua kita hafal. Tentunya tujuan kita mempelajari ataupun membahas tafsirnya agar kita bisa memahami apa yang kita baca sehingga sholat kita bisa lebih khusyuk. Surah An-Nas ini termasuk di antara surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, di mana surah ini di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak tidur maka beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian membaca 3 qul, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, masing-masingnya 3 kali. Kemudian beliau meniupkan kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau mengusap dengan kedua tangan tersebut tubuh beliau. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu dengan membaca 3 qul, dan salah satunya adalah qul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga di antara keutamaan dari surah yang mulia ini, bahwasanya kita dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya kita dianjurkan setiap selesai salat fardu itu membaca 3 qul. Ya, ini dianjurkan setelah selesai salat. Di antara zikir, ya, di antara zikir setelah sholat, di antaranya adalah membaca ayat kursi dan kemudian membaca 3 qul. Di antaranya adalah surah An-Nas ini. Ini menunjukkan keutamaan surah yang mulia ini. An-Nas yang artinya adalah manusia. Dalam ayat yang pertama Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb-nya manusia. Maka kita diperintahkan untuk berlindung, isti'adzah, yaitu mohon perlindungan itu kepada Allah SWT, yaitu Rabb An-Nas, di mana makna Rabb sudah kita jelaskan dalam pembahasan surah Al-Fatihah kemarin. Rabb artinya memiliki 3 makna. Yang pertama Al-Khalqu artinya penciptaan, kemudian Al-Milku kepemilikan atau yang memiliki, kemudian At-Tadbir yang mengatur atau menguasai. Maka Rabbin Nas, aku berlindung kepada yang menciptakan manusia, yang memiliki atau yang menguasai dan yang mengatur manusia. Maka kalau kita perhatikan surah yang mulia ini,
kita meminta perlindungan bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk yang lemah, tapi kepada Allah SWT yang maha kuat dan yang maha kuasa, yang menciptakan, yang mengatur segala sesuatu. Maka tentunya ketika kita meminta kepada Zat yang maha menciptakan, yang maha mengatur, maka kita akan mendapatkan perlindungan tersebut. Tapi kalau kita meminta perlindungan kepada makhluk, kepada manusia, jin dan sebagainya, kita tidak akan mendapatkan perlindungan yang diharapkan. Karena mereka semua adalah makhluk, dan makhluk itu semuanya lemah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, kalau kita minta perlindungan kepada selain Allah, maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah SWT yang menciptakan kita, yang mengatur dan memiliki, yang menguasai kita. Malikin Nas, ayat yang kedua Allah katakan Malikin Nas, yaitu Malik yang artinya raja. Malikin Nas artinya raja yang menguasai manusia. Allah SWT yang menciptakan dan Allah SWT yang menguasai dan yang mengatur manusia. Kemudian Ilahin Nas, ilah artinya sembahan, yang disembah. Al-ma'luh artinya yang disembah. Ilahun artinya yang disembah. Al-ma'luh yang disembah oleh manusia. Maka kalau kita perhatikan 3 ayat pertama ini, yaitu ayat pertama, kedua dan ketiga, di mana kita berlindung kepada Allah SWT yang menciptakan manusia, yang merupakan raja dari manusia, yang merupakan sembahan manusia. Kita minta perlindungan kepada Allah SWT yang maha kuat. Tentunya perlindungan ini adalah perlindungan yang sangat kuat tentunya ketika kita berlindung kepada yang maha kuat. Dari apakah kita berlindung sampai kita harus meminta perlindungan kepada yang menciptakan manusia, kepada raja, kepada sembahan manusia? Dari apa kita minta perlindungan? Tentunya ketika kita minta perlindungan kepada suatu hal yang besar, berarti juga kita meminta perlindungan dari sesuatu yang juga berat. Artinya tantangannya, musuhnya juga berat. Seorang misalnya dia datang ke penguasa, raja, presiden dan sebagainya, minta perlindungan kepada dia, berarti dia datang ke situ berarti menghadapi musuh, tantangannya sangat berat. Allah SWT mengatakan min syarril waswasil khannas. Kita mohon perlindungan kepada Allah SWT dari keburukan asyar, ya, dari minasyar artinya, min syarri artinya keburukan. Al-waswas al-khannas. Al-waswas artinya yang memberikan waswas, keraguan-raguan, bisikan. Khannas artinya yang bersembunyi. Maka kita minta perlindungan kepada kejahatan, keburukan, dari segala macam keburukan, kejahatan, al-waswas yang membisiki kita, yang membuat kita ragu. Ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, ada bisikan-bisikan yang menghalangi kita, yang membuat kita ragu. Al-Khannas yang dia bersembunyi, tidak kita lihat, yang maksudnya adalah syaitan dari kalangan jin, yang dia selalu membisikkan kepada manusia keburukan. Kita bisa lihat dalam ayat ini min syarri, dari kejahatan, dari keburukan. Maka syaitan selalu membisikkan kepada manusia keburukan, kejahatan, dan dia selalu bersembunyi. Maka kita tidak bisa melihat syaitan dari kalangan jin, karena Allah SWT mengatakan dalam surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan itu bisa melihat Anda dari tempat yang Anda tidak bisa melihat mereka. Musuh kita adalah musuh yang kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, ya mungkin kita kalah, ya, karena kita berperang, berhadapan dengan musuh yang musuh itu melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat dia. Maka kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Kalau hitungan matematika, mungkin kita sebenarnya sudah kalah. Kenapa? Musuh kita musuh kita bisa melihat kita. Kita nggak bisa melihat dia, karena dia selalu bersembunyi dari penglihatan kita. Kita tidak bisa melihat dia. Syaitan dari kalangan jin. Tapi kita mohon perlindungan kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan satu senjata yang kuat
yang tidak bisa ditembus oleh syaitan, yaitu dengan kita berlindung kepada Allah SWT. Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana syaitan tersebut ya, yang yuwaswis, yang selalu membisikkan, yang selalu membuat kita ragu, membuat keraguan-raguan dalam diri kita, membuat kita bimbang untuk melakukan kebaikan. Alladzi yuwaswis, yang selalu membisikkan ke dalam fi sudurin nas, di dalam dada kita, hati kita. Maka syaitan alladzi yuwaswis, dia selalu membisikkan. Yuwaswis artinya selalu membisikkan, membuat kita ragu, membisikkan ke dalam hati kita. Fi sudurin nas, di dalam hati atau dada manusia. Maka syaitan, kata Nabi SAW, yajri ala ibni Adam majrad dam, bahwasanya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Dan ini sudah sunnatullah. Juga Nabi SAW mengatakan, tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali anna ma'ahu qarin minasyaitan. Kata Nabi SAW bahwasanya tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali dia memiliki qarin, yaitu teman atau bukan, yang selalu mengiringi dia, ya, yang selalu mengiringi dia, mengikuti dia dari kalangan syaitan, yang selalu membisikkan kepada dia keburukan. Sampai Rasul pun punya qarin, tapi qarinnya Rasul itu sudah masuk Islam atau selalu memerintahkan kepada kebaikan. Maka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan itu selalu membisikkan ke dalam hati manusia keburukan, kejahatan. Dan syaitan selalu membisikkan itu, tidak pernah berhenti, selalu. Makanya kita lihat dalam ayat ini Allah SWT menggunakan fi'il mudhari, artinya kata kerja masa sekarang dan yang akan datang, terus menerus. Sejak Nabi Adam dikeluarkan dari surga, bahkan sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, maka syaitan selalu membisikkan dan memberikan keraguan ke dalam diri manusia sampai Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan terus sampai hari kiamat. Maka syaitan selalu membisikkan kepada kita keburukan, minimal membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Ketika kita ingin membuat kebaikan misalnya, maka dibikin oleh syaitan kita ragu. Ini bisikan dari syaitan. Maka ada orang yang kadang dia sudah berniat untuk melakukan kebaikan, tapi di tengah jalan ada bisikan-bisikan. Kalau kamu berinfak misalnya, ini akan berkurang harta kamu, dan begitu seterusnya. Kalau kamu pergi begini dan begitu, ini akan membuat, dan sebagainya. Yang hal-hal yang membuat kita ragu, itu syaitan. Maka syaitan selalu membisikkan kepada kita, membisikkan keburukan kepada kita, yang kita diperintahkan oleh Allah agar kita berlindung kepada Allah SWT dari bisikan. Minal jinnati wan nas. Ya, di ayat yang terakhir ini disebutkan bahwasanya bisikan dari syaitan itu minal jinnati wan nas, itu kalangan syaitan itu tidak hanya dari kalangan jin tapi juga dari manusia, ya. Jadi syaitan itu adalah, kalau kita perhatikan makna dari syaitan itu dari kata syatana, yang artinya yang jauh, ya. Yaitu yang jauh dari rahmat Allah SWT. Maka syaitan tidak hanya dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia ada. Walaupun kalau dimutlakkan penyebutan syaitan, maka yang dimaksud adalah syaitan dari kalangan jin. Tapi juga ada syaitan dari kalangan manusia, ya, tentara-tentaranya iblis dari kalangan manusia, yang selalu membisikkan, membuat manusia ragu atau membuat propaganda hal-hal yang buruk, melakukan mendangkalkan akidah umat, yang membuat sesuatu yang sudah halal jelas dibikin haram, atau sebaliknya sesuatu yang haram sudah jelas kemudian dibikin samar dan seterusnya. Ini bisikan-bisikan yang dibuat, ya, baik itu dari kalangan jin, ya, syaitan dari kalangan jin, ataupun syaitan dari kalangan manusia, ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlindung kepadanya. Tentunya ketika kita menghadapi bisikan was-was dari kalangan syaitan, dari jin, maka tentunya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita berzikir. Ini adalah senjata. Bagaimana kita menghadapi syaitan dari kalangan jin? Dengan kita berlindung kepada Allah SWT, dengan berzikir kepadanya. Dengan kita berzikir kepada Allah SWT, maka
syaitan tidak mampu mendekati kita dalam segala macam hal. Contoh yang sederhana, kita diperintahkan, diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita makan, kita baca bismillah. Dengan kita baca bismillah, syaitan gak ikut makan. Tapi kalau kita gak baca bismillah, syaitan ikut. Dalam kita minum, kita baca bismillah, syaitan gak ikut. Kita memakai pakaian, kita naik kendaraan dan seterusnya, kita berzikir sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita akan dibantu oleh Allah SWT. Syaitan tidak akan mendekat kepada kita. Tapi kalau seandainya kita jauh dari zikir kepada Allah, maka syaitan akan dekat kepada kita. Ini menghadapi syaitan dari kalangan jin. Bagaimana kalau menghadapi syaitan dari kalangan manusia yang menebarkan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang menghalalkan yang diharamkan, dan sebaliknya membuat sesuatu yang jelas menjadi samar dan sebagainya. Maka cara menghadapi mereka adalah dengan berilmu. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, setiap waktu untuk kita selalu belajar. Termasuk di bulan Ramadan, kita selalu belajar membaca buku, karena membaca itu juga termasuk berzikir kepada Allah SWT, mempelajari agama kita. Dengan kita belajar, mempelajari agama ini, kita bisa menghadapi tantangan, bisikan, propaganda dari musuh-musuh Allah yang berasal dari manusia. Bala tentara iblis dan syaitan dari kalangan manusia yang berusaha untuk mendangkalkan akidah umat dan menyebarkan pemikiran yang sesat, syubhat dan sama dan sebagainya. Jadi dengan ilmu ini kita bisa menghadapi syaitan dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini surah yang mulia ini, surah An-Nas, surah yang sangat singkat, tapi sebenarnya di dalamnya adalah punya keutamaan yang sangat besar. Kalau kita memahami ayat ini, memahami surah ini, sungguh surah ini adalah surah yang sangat mulia, di mana kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah SWT dari segala macam bisikan, dari segala macam godaan yang kita hadapi, baik itu dari kalangan jin ataupun manusia. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini dari pembahasan surah An-Nas. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari dan juga membaca tafsir dari surah An-Nas ini, mudah-mudahan kita bisa memahami surah ini kemudian mengamalkannya, termasuk kita membaca surah ini sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, dianjurkan agar kita membaca surah ini setelah selesai sholat fardu diantaranya, dan juga sebelum kita tidur. Ini juga diantara zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah SWT, dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan kita dengar, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit, diangkat oleh Allah SWT segala macam musibah, dan mudah-mudahan juga ibadah kita, pahala ibadah puasa kita hari ini dan yang akan datang diterima oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat mengikuti channel ini. Selamat menikmati dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.